ternyata ini membuktikan gitu bahwa nggak semua introvert itu nggak bisa public speaking gitu. I am introvert and I'm did well in public speaking gitu. 5, 6, 7, 8. Talk with Benefit is coming for you, and let's talk. Halo Sobat Fox, jumpa lagi nih di Pops, podcast perhub santai. Gimana nih kabar teman-teman Vokasi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. And anyways, selamat datang di volume kedua dari Talks with Benefit dengan topik I'm a Good Speaker. Yang pasti bakal seru abis nih. Kenapa? Karena bakal banyak insight-insight baru dari narasumber-narasumber menarik. Yaitu narasumber kita kali ini adalah Wakil Presiden BEM Vokasi UB, dan ada juga kedua Kahim dari Vokasi UB, yaitu dari Kahim Pierre dan juga Kahim Etsa. Oh iya, Sobat Fox, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hai, kenalin, aku Edward. Di sini aku juga nggak sendirian. Aku ditemani oleh partner aku, yaitu... Halo semuanya, aku Eja. By the way, kita udah kedatangan tamu spesial loh. Langsung aja yuk kenalan sama Wapres BEM Vokasi UB beserta kahim-kahim keren kita pada siang hari ini nih. Langsung aja dimulai dari Kak Alia dulu nih. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Alia Zara. Di sini aku selaku Wakil Presiden BEM Vokasi UB 2021 dan juga aku dari jurusan Perpajakan 2019. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Alia. Bisa dilanjut ke Kak Re? Halo guys. Aku dari Himpunan Mahasiswa Public Relation. Aku selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Public Relation Universitas Brawijaya. Dan aku ya dari Public Relation Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Semoga nanti bisa memberi ilmu lah. Amin. Halo, salam kenal Kak Re. Next langsung ke Kak Siska nih. Halo semuanya, halo perkenalin nama aku Siska Widayanti, aku dari bidang minat Business English angkatan 2019. Di sini aku selaku kahim dari English Translation Student atau biasa kita sebut ETSA. Wih, asik, keren-keren gak nih narasumber kita pada siang hari ini? Iya, keren banget hari ini. Halo Kak Siska juga. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Nggak kerasa nih, kita tuh udah ganti tahun ya, udah masuk ke ajaran baru juga. Nah itu kayaknya baru kemarin sih aku sama Eja nih masih jadi maba-maba, terus kakak-kakak juga baru jadi cutting, sekarang kita udah nambah adik-adik baru lagi. Itu gimana sih, Ja? Perasaan kamu juga? Iya nih, kayaknya baru kemarin aja kita masuk vokasi ya, tiba-tiba sekarang udah jadi cutting aja nih, udah punya adik gemes yang baru tuh kan, baru masuk kemarin itu. Mungkin nggak berasa banget juga karena masih online ya, tapi semoga kedepannya kita bisa lakuin secara offline kedepannya. BTW, kamu udah pernah ke vokasi belum nih? Jangan-jangan belum tahu gedungnya nih yang mana? Waduh, aku kena serang nih kayaknya. Ya, aku belum pernah ke vokasi nih ternyata, teman-teman semua. Jadi aku belum pernah lihat gedung vokasi itu kayak gimana sebenarnya. Tapi semoga nanti ke depannya dikit lagi aku bisa ke sana ya. Amin. Oke, kan kita kalau mau masuk jadi sebuah mahasiswa baru, pasti kita harus belajar cara berbicara di depan umum dan publik. Karena orang-orang di kuliah ini macam-macam kan, Za, dan juga nanti kita bakal harus berani dong karena kita udah bukan anak SMA lagi. Nah, pas banget nih, Za, bahasan topik kita siang ini pastinya bakal bermanfaat banget nih sama maba baru kita, yaitu topik kita kan I'm a good speaker. Nah, yang ini bakal ngulik nih, Za. Kira-kira kamu kayak gimana, Za? Oke, apa sih ya, daripada penasaran langsung aja gitu ya, apa itu a good speaker, public speaking gitu, langsung aja nih kita tanya karena di sini narasumbernya keren-keren aja, betul banget. keren-keren banget maksud aku, bukan keren-keren aja. Bukan keren-keren aja ya, banget sih kayaknya. Aku mau mulai dulu deh dari Kak Alia nih. Apa sih pendapat Kak Alia tentang good speaker dalam public speaking itu? Oke, nah kalau menurut aku sendiri, good speaker itu adalah orang yang mampu berbicara di depan umum, mampu ngasih tahu tujuannya dia secara jelas, secara tepat dan informatif. Dan dia juga ketika nyampein itu bisa dengan percaya diri dan lebih tenang sih menurut aku kayak gitu. Benar sih Kak Alia ya. Mungkin kita di sini juga pasti punya background yang diharuskan kita untuk menjadi good speaker itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih mungkin ya. Good speaker nih jelas kaitannya dengan public speaking ya. Kita juga tahu.
Nah, sebenarnya tuh public speaking menurut kalian penting nggak sih dalam perkuliahan? Terus organisasi ataupun dunia pekerjaan nanti, apakah sangat penting nih public speaking untuk kita-kita semua? Mungkin siapa nih yang bakal jawab langsung atau gimana? Mungkin dari Kak Re juga, Kak Re dulu nih. Halo, Oke, halo. Kak Are. Iya, Halo, Kak Are. menurut aku sih public speaking itu penting banget ya. Karena skill yang pertama dibutuhkan dalam bersosialisasi dan untuk nanti masuk ke dunia profesional, itu skill set kalian itu di nomor keberapa gitu. Yang pertama itu adalah attitude dan how to you communicate gitu. Bagaimana kalian berkomunikasi, how you communicate gitu. Public speaking itu penting banget. Jujur aku waktu SMA itu nggak terlalu senang tampil di depan umum ya. Tapi karena di pas kuliah pengen nyobain, awalnya coba-coba gitu, pengen nyobain gimana sih rasanya ngomong didengerin banyak orang. Akhirnya ternyata emang public speaking itu gampang. Dan kebetulan aja, nggak kebetulan sih, fun fact aja aku jadi ketua himpunan yang modal public speaking. Keren Itu sih banget kalau sih, dari Kak Are. aku. Oke. Berarti bisa kita simpulin tuh public speaking ini memang penting banget sih, Ja. Iya, emang penting gitu ya. Kalau dari Kak Siska gimana nih? Penting nggak public speaking buat perkuliahan, organisasi maupun dunia kerja kita nantinya? Nah, kalau menurut aku public speaking ini sangat penting banget ya, terutama untuk kita mahasiswa. Karena kita tuh akrab banget loh sebenarnya setiap hari sama yang namanya public speaking. Setiap hari kita dituntut untuk aktif ngomong di depan kelas, ya misalnya presentasi. Kemudian ada organisasi juga ya, yang dimana organisasi itu kan mengajarkan suatu leadership gitu. Dan leadership itu butuh banget yang namanya public speaking, karena sejatinya public speaking itu kan mentransfer ide gitu. Setiap ada di kelas kita berusaha untuk mentransfer ide kita, gagasan kita ke teman-teman, ke dosen. Di organisasi kita juga berusaha kan untuk mentransfer ide kita itu. Nah, untuk communicate, untuk bisa connect sama each other, kita tuh butuh banget yang namanya public speaking itu. Jadi menurut aku sangat penting banget dan wajib ya kalau menurut aku untuk mahasiswa kayak kita nih menguasai public speaking. Oke, penjelasannya bisnis English banget gitu ya dari Kak Siska. Keren, keren, keren. Berarti emang public speaking tuh penting banget nih, ternyata buat mahasiswa nggak cuma di perkuliahan aja, pastinya nanti juga berguna banget di dunia kerja. Nah nih teman-teman, kalau boleh tahu nih, apa sih background kakak-kakak di sini sehingga bisa punya kemampuan public speaking yang bagus? Apa mamanya nih mungkin suka ngomel, mungkin jadi iya, jadi kakaknya di sini tuh jadi suka ngomong gitu kan karena terinspirasi gitu dari pihak keluarga mungkin. Kalau dari kalian gimana nih? Oke, nah kalau aku sendiri itu kayaknya emang dari kecil tuh nggak kalem gitu ya, emang tipikal cerewet suka bercerita, dan itu tuh jadinya kebawa gitu. Ketika SD jadi makin suka bergaul sama orang-orang gitu, ketika SMP gitu, SMA apalagi ketika aku mulai mutusin ikut organisasi ini itu ya, dan itu mulai terasah, terus aku juga jadi lebih paham berbagai situasi dan cara ngomong, aku rasa itu sih yang sebenarnya ngebentuk aku yang ada di titik sekarang. Kayak pengalaman yang udah-udah itu jadi bikin aku lebih berani, lebih tahu ada sih pasti stage di mana salah gitu ya. Ketika kita misalkan lagi di umum kita salah ngomongnya. Tapi di situ sih sebenarnya yang menurut aku jadi belajar, aku jadi terus ngedevelop diri aku sendiri biar ayo dong pasti kedepannya lebih bisa lagi nih. Ayo dong dari misal mulai nggak pede. Nah, sebenarnya kuncinya menurut aku adalah kelihatan meyakinkan. Kalau misalkan kita ngomong di depan orang-orang, hal yang paling benar-benar jadi kunci utama, entah itu kita ngomongnya benar atau enggak ya, maksudnya di balik itu, yang penting tuh kelihatan aja meyakinkan. Karena kalau misalkan kita kelihatan meyakinkan, orang tuh kayak, oh gitu, itu sih. Oke, berarti emang dari kecilnya tuh kalian udah jago ngomong gitu, Ed. Oke, pinter, keren-keren banget sih narasumber kita pada siang hari ini. Kalau dari Kare gimana nih background-nya? Halo. Kebetulan sih kalau ngomongin dari kecil ya, aku grow up di keluarga yang keluarga militer. Semua keluargaku kebetulan tentara, ayahku tentara, kakekku tentara.
Dan dari kecil tuh aku ada didik kayak you are a man, stand up like a man and talk like a man gitu. Bahkan kalau aku ngomong ke Mayu aja tuh ayahku langsung kayak laki-laki tuh ngomong yang tegas gitu. Jadi dari kecil tuh saya harus diajarkan bagaimana cara berbicara yang tegas kepada siapapun gitu. Mau saya salah atau benar, bicaralah yang tegas gitu. Sampaikan apa yang salah, sampaikan apa yang benar. Terus juga FYI aku tuh sebenarnya introvert gitu. Nggak terlalu senang communicate sama banyak orang. Nah, ternyata ini membuktikan gitu bahwa nggak semua introvert itu nggak bisa public speaking gitu. I am introvert and I'm did well in public speaking gitu. Aku bagus di public speaking sebagai seorang introvert. Mungkin untuk bersosialisasi aku nggak terlalu punya banyak teman, tapi sebagai public speaking aku mampu bicara di depan ratusan orang, ribuan orang gitu. Dan memang dari SMA aku ya karena didikan ayahku juga, aku dari SMA sering compete juga ya, sering ikut competition kayak English debate competition. Udah sering lah ikut English debate competition dan benar kata Kak Alia itu yang penting adalah bagaimana kamu tuh meyakinkan gitu. Kunci pertama dalam melakukan debate competition itu pertama bagaimana kamu meyakinkan jurinya. Bahkan dengan sumber yang tidak kredibel atau dengan sumber yang bahkan aku pernah pakai sumber yang ngarang tapi jurinya yakin gitu dengan sumber yang aku bikin gitu. Karena kan di English debate competition kan kamu dikasih waktu yang sedikit banget, kayak cuma dikasih 15 menit untuk bangun argumen dengan segala sumber yang kredibel. Dan menurut aku ya selama kamu bisa meyakinkan dengan apa yang disampaikan ya alhamdulillah, walaupun ada yang beberapa ngarang-ngarang dikit sumbernya, jurnal medis, jurnal food teknologi, ya menang tetap menang gitu. Karena jurinya juga menurutku juga nggak terlalu mematokkan sumbernya dari mana, tapi bagaimana kamu menyampaikan opinimu, argumenmu secara meyakinkan. Aku dengan sumber yang menurutku kurang kredibel aja dalam public speaking tetap menang kok. Emang kunci utama adalah bagaimana kamu harus meyakinkan sih. Benar, aku setuju sama Kak. Itu sih kalau dari aku. Iya. Jadi kita udah dapat dari kayak dua jawaban ini, kayak mungkin background awalnya beda tapi intinya tuh sama, yaitu kita harus bikin orang tuh lebih percaya dan yakin apa yang kita omongin ini. Mungkin dari Kak Siska sendiri nih, Kak Siska ada yang beda lagi atau sama? Kan tadi Kak Ray juga sempat nyinggung tentang bisnis kayak English competition gitu kan, untuk debatnya. Itu Kak Siska gimana? Nah, kalau aku, background aku sendiri sebenarnya aku introvert juga. Tapi aku suka banget melihat news anchor ketika mereka membawakan berita. Aku suka banget dari kecil, dari TK. Jadi aku suka banget gitu. Aku suka berlatih di depan cermin untuk pura-pura jadi news anchor seperti itu. Terus kemudian SMP, SMA ada kesempatan, alhamdulillah banyak ngejob jadi MC gitu kan. Lalu voice over juga alhamdulillah. Nah di situ mulai merasakan bahwa public speaking itu ya emang aku dapat dari dulu gitu loh. Emang berkah alhamdulillah yang aku dapat. Gitu. Terus kalau untuk kunci dari kesuksesan public speaking itu, kalau menurut aku ya, aku agak beda nih sama Alia sama Ray. Nah, kalau menurut aku kuncinya itu adalah gimana kita bisa membuat audiens kita tuh ngerti apa yang kita omongin. Jadi, kita harus ngerti dulu nih, apa materi yang akan kita sampaikan ke audiens. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak paham akan sesuatu yang akan kita sampaikan, gimana mereka bisa dapat ide kita, apa yang kita pelajari, pemahaman kita. Karena sejatinya public speaking itu adalah transferan ide gitu. Ide yang udah kita pelajari, yang sudah kita bangun, kita transfer ke orang lain. Jadi kuncinya adalah gimana mereka ngerti dan gimana kita berhasil membangun pemahaman mereka sama seperti apa yang kita inginkan. Kalau menurut aku sih itu. Berarti teman-teman baru nanti yang bisa dengerin podcast ini bisa tahu nih cara gimana sih biar bagus public speaking-nya juga kan. Nah, dari semua jawaban tadi tuh aku ada pertanyaan lagi nih untuk kakak-kakak. Menurut kakak-kakak sendiri, baik itu public speaking maupun a good speaker ini, itu sebenarnya sebuah bakat atau sesuatu yang bisa dilatih nih? Mungkin dari Kak Siska dulu. Nah, kalau dari aku gini ya,
sebenarnya masih banyak banget loh di sekeliling kita orang yang berpikir kalau public speaking itu, kemampuan public speaking yang baik itu didapat karena ya emang dia tuh udah bakat dari lahir tuh udah emang pinter ngomong gitu kan. Emang sering banget, banyak banget teman kita yang masih berpikir kayak gitu. Tapi contoh nyata ya, seperti yang kita dengerin tadi jawaban dari Ray. Ray ini seorang introvert, tapi dia nggak mau nyerah sama keadaan gitu loh. Artinya kita tuh tetap butuh public speaking even kita itu introvert gitu loh. Jadi nggak ada halangan menurut aku, kita tuh manusia yang diberkahi banyak kemampuan dan asalkan kita mau belajar dan usaha, pasti bisa. Termasuk untuk public speaking ini sendiri. Semua orang bisa jadi a good public speaker, semua orang bisa mencapai target mereka ketika mereka belajar. Jadi menurut aku untuk menjadi a good public speaker itu bukan ditentukan oleh bakat atau berkah dari lahir, no. Itu bisa dipelajari, semua orang bisa melakukannya. Iya, bener banget sih Kak Siska ini. Kayak tadi yang kalau kita bisa divalidin sama jawaban dari Mas Ray sama Kak Alia juga, yang tadi tuh udah bisa ngejawab jawaban yang tadi. Kayak kalau public speaking ini tuh bukan sebuah bakat, tapi bisa dilatih juga. Nah, mungkin selanjutnya Eja mau nanya apa lagi nih ke kakak-kakak yang ada di sini? Oke, berarti dari Kak Siska prefer ke kalau public speaking itu merupakan suatu hal yang bisa dilatih ya, bukan bakat turunan gitu. Kalau dari Kak Ray gimana nih? Public speaking itu bakat atau bisa dilatih? Halo. Kalau menurutku sih public speaking adalah ya semua orang bisa jadi speaker gitu. Semua orang bisa belajar bagaimana mereka bicara, bagaimana berbicara di depan umum. Tapi I do believe about natural talent gitu. Emang kadang ada beberapa orang yang dapat gift dari Tuhan gitu sebagai public speaker, bahwa semua orang bisa jadi a good public speaker, tapi not everybody can be best public speaker gitu kan. Karena best itu ya mungkin hanya top 10%, top 1%. Bahwa natural talent itu berperan penting kan, because I'm an athlete gitu, I do sport, dan di dalam sport itu natural talent itu kerasa banget bedanya. Tapi bukan berarti head work nggak bisa ngalahin talent gitu. Orang-orang yang bekerja keras, mau belajar, mau bicara, mau belajar, mau mencoba, memperbanyak jam terbang, mereka juga bisa jadi best public speaker gitu. Bahkan best public speaker nggak semuanya ada yang dapat talent, bahkan ada yang introvert yang harus belajar ngomong dulu di depan temannya sendiri, nggak bahkan di depan orang banyak gitu. Sampai akhirnya bisa ngomong depan orang banyak, sampai akhirnya bisa ngomong depan ribuan orang. Dia belajar dari awal dari seorang introvert yang bahkan nggak mampu menyampaikan perasaannya sendiri gitu. Tapi kalau apakah ada seorang yang dapat natural talent dari Tuhan? Ada gitu. Aku percaya, dan teman sekelasku ada yang seperti itu gitu. Bahkan sebelum aku jago bicara di depan umum, teman sekelasku di kuliah itu ada yang emang udah jago lumayan, bukan lumayan sih, memang udah jago banget gitu. Cuma kan kalau aku ya sebagai ketua himpunan, public speaking is not enough buat jadi seorang leader gitu. Kamu harus punya skill managerial dan leadership. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi public speaking itu hal yang bisa dipelajari. Everyone can be a good public speaker, but not everyone can be best public speaker gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, keren-keren. Aku kutip nih dari statement dari Kak Ray, everyone can be public speaking, but not best public speaking. Oke, mantap. Berarti emang public speaking itu suatu hal yang bisa dilatih, dan memang ada beberapa orang yang dianugerahi dari kecilnya tuh udah bisa gitu, good public speaking-nya. Lah, menurut Kak Alia nih, kriteria apa aja sih yang dimilikin good speaker itu bisa yang sebagai dikatakan good speaker yang baik? Apa aja tuh Kak kriterianya? Oke, menurut aku sendiri yang pertama, dia itu bisa menyampaikan informasinya, dan informasi itu bisa sampai ke audiens atau ke orang-orang yang lagi dia ajak ngomong gitu. Terus yang kedua, gimana caranya dia menyampaikan. Mulai dari intonasinya, mulai dari tata cara bahasanya, gesturnya. Aku rasa makanya jadi public speaker itu kayak kata Ray tadi, semua orang tuh bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa naturally menyampaikan itu dengan baik. Kalau aku juga setuju kalau misalkan talent itu public speaker itu ada yang emang kita ngelatih gitu. Tapi ketika udah paket combo, dia itu udah ngelatih dan dia emang berbakat,
aku rasa itu jadi salah satu kriteria di mana itu bakal ngedukung banget gitu loh. Sama kayak kata Ray tadi, kalau misalkan kamu di stage kayak misalkan kami jadi pemimpin, emang apa ya, modal ngomong doang tuh nggak cukup, modal kamu bisa menyampaikan itu nggak cukup, tapi emang ada aspek-aspek lain. Let's say kayak leadership, management, dan lain-lain. Tapi ya itu tadi sih menurut aku the most important adalah ketika kamu menyampaikan sesuatu itu sampai ke audiens paham. Terus yang kedua, justru mereka bisa memberikan feedback yang baik, atau justru ketika kamu yang ditanyain kamu bisa memberikan feedback yang baik, kayak gitu sih. Dan semua orang aku rasa emang bisa belajar sih tentang ngomong, tapi nggak semua orang ya itu tadi bisa belajar menyampaikan dengan baik. Oke, berarti kriteria public speaking yang baik itu bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan ke audiens, dan audiens itu memberikan feedback apa yang kita sampaikan. Kalau dari, Iya, bener banget sih. Bener tuh. Kalau dari Kak Siska gimana tuh kriteria good speaking yang baik? Kalau dari aku sendiri, tentunya yang udah aku bilang tadi ya, public speaker yang baik itu gimana dia bisa menyampaikan ide atau sesuatu yang ingin dia sampaikan ke orang lain itu tepat sasarannya. Jadi dia tuh berhasil gitu loh membangun ide kepada audiens dari pemahaman yang udah dia pelajari sebelumnya. Dan ketika itu sudah terbangun di benak audiens, bayangin aja ya, betapa senangnya seorang public speaker itu ketika idenya tuh tersampaikan. Dan ya, itu goalnya. Sebenarnya goalnya tuh di situ. Jadi menurut aku itu sih. Oh, bener banget sih, kayak idenya, apa-apanya tuh semua harus dipikirin banget untuk jadi seorang public speaker yang baik ya. Nah, oke nih. Selanjutnya nih kayak bisa dilihat dari kayak jawaban yang tadi juga kakak-kakak semua nih. Itu kita bisa tahu kalau good speaker atau public speaking yang baik itu bukan cuma modal dari speakingnya aja, nggak cuma modal dari berbicaranya aja. Tapi pasti mereka punya ide dan pemikiran-pemikiran yang memang pengetahuannya tuh udah harus luas ya kan. Nah, apa sih hal yang membuat seorang good speaker ini memiliki ciri khas masing-masing yang kayak beda dari orang lain sehingga dia bisa terlihat lebih menonjol daripada satu sama lainnya? Kayak menurut kakak-kakak ini semua. Kayak misalnya coba Mas Rey nih. Misalnya ciri khas dari Mas Rey itu gimana? Boleh diceritain ya? Halo. Sebenarnya yang membedakan public speaker satu dan public speaker yang lain pertama adalah kredibilitas. Karena kan kita nggak bisa menutup mata nih, kita nggak bisa menjadi seseorang yang naif cuma kayak dengar apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Karena that's totally bullshit gitu. Karena siapa yang menyampaikan itu benar-benar penting. Kayak ketika kamu mau ngomong soal vaksin dan yang ngomong adalah seseorang yang nggak punya pendidikan tentang itu, apakah kalian akan percaya? Terus juga ketika ngomongin tentang vaksin ya, yang ngomongin mungkin orang-orang yang sudah mengalami pendidikan dokter gitu kan, sudah memiliki spesialis virologi atau epidemiolog, itu akan lebih kredibel. Itu pertama, kredibilitas. Yang kedua adalah bagaimana kamu membangun personal branding. Jadi kan walaupun dia seorang dokter tapi citranya buruk, apakah semua orang akan dengar? Enggak. Kayak walaupun kamu dokter tapi citramu buruk sebagai dokter yang begini, banyak masalah gini, problematik, apakah akan dengar gitu kan. Jadi public speaker yang baik adalah pertama punya personal branding yang kuat, terus juga punya kredibilitas yang kuat untuk membicarakan hal tersebut. Ketika kalau saya mau ngomongin himpunan mahasiswa public relation ya, mungkin yang paling kredibel adalah saya sebagai ketuanya, karena saya ngerti apa yang terjadi di dalamnya dan bagaimana saya memimpinnya dan apa aja yang terjadi di dalamnya. Ketika orang yang bukan bagian dari mahasiswa public relation lalu ngomongin HMPR, ya mungkin kredibilitasnya akan kalah dengan saya gitu. Tapi balik lagi, apakah branding saya, image saya lebih baik daripada dia? Kalau saya sebagai ketua himpunan aja image saya udah jelek, ternyata yang ngomong lain lebih baik image saya, mungkin orang lebih percaya gitu kan, karena tampilan itu benar-benar penting gitu. Tampilan itu benar-benar penting, makanya kalau saya tampil di depan kalian, saya coba tampil seceria mungkin. Mungkin yang tahu bagaimana saya bersikap aslinya ya, mungkin teman-teman yang tahu bagaimana saya memimpin gitu. Jadi saya coba tampil sebagai pemimpin yang ceria gitu. Karena kan personal branding dan kredibilitas itu dua hal yang penting. Apa yang membedakan personal public speaker yang satu dengan public speaker yang lainnya?
Dan juga ya bagaimana cara dia menyampaikan itu juga sangat-sangat penting, mampu melihat siapa audiensnya gitu kan. Kalau kalian ngomong sama anak kecil dan kalian ngomong sama akademisi, tentu beda cara penyampaian dan kosakata yang disampaikan itu beda gitu. Diksi-diksi yang kalian pakai itu jelas berbeda. Bagaimana kalian bisa menyampaikannya sesederhana mungkin gitu, dalam waktu sesingkat mungkin. Nah itu jadi ya poin pentingnya itu. Satu, kredibilitas. Dua, personal branding. Ketiga adalah how you communicate gitu. Bagaimana kamu menyampaikan itu. Itu sih kalau dari aku guys. Oke, keren banget sih Mas Ray. Memang bener ya, kayak tadi ada 3 poin penting dari Mas Ray juga, itu yang bisa kita ambil untuk insight-insight ke depannya juga. Nah, ini kan untuk Kahim nih. Lanjut juga sih mungkin ke Kahim dari Etsa dulu nih. Nanti selanjutnya kita lanjut ke wakil. Suara kok masuk juga? Aman kok, aman. Ya. Mungkin bisa Kak Siska langsung gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku yang membedakan antara seorang public speaker satu dan yang lainnya itu adalah yang pertama effort, yang kedua honesty, yang ketiga integrity. Jadi kenapa aku bilang effort atau usaha? Usaha itu pasti yang akan menjadi pembeda antara satu orang dan satu orang yang lainnya. Kelihatan banget deh mana yang emang dia mempersiapkan dengan benar, mana yang tidak. Kemudian honesty. Ketika kamu jadi seorang public speaker, it mean kamu tuh jadi center of attention gitu. Kamu nggak perlu jadi orang lain, just be honest, jadi diri kamu sendiri, dan itu akan membentuk brandingan kamu untuk orang lain. Kemudian ada integritas, artinya apa yang kita omongin di depan halayak umum dan apa yang tidak dilihat oleh mereka itu harus sama, harus dipertanggungjawabkan dong. Misalnya kita bilang A, nanti kita di belakang bilang B, itu kan berarti bukan sesuatu yang baik gitu, namanya itu nggak punya integritas. Jadi kita harus punya 3 itu tadi, effort, honesty, dan juga integritas. Kalau menurut aku itu. Effort, honesty, sama integritas. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kak Alia nih. Kak Alia kan megang wakil sebagai BEM nih. Nah, itu public speaking Kak Alia pasti ini banget dong pertaruhkan, karena itu sefakultas lah kalian tuh memimpin, macam-macam orangnya beda-beda, kegiatannya dan minatnya beda-beda. Nah itu menurut kalian gimana nih tentang hal tersebut? Oke, nah iya benar kayak katanya Dua tadi. Ketika emang aku kan di tahapnya di fakultas ya mainnya, dan aku memang harus otomatis bisa menyelaraskan dengan semua teman-teman, dengan semua jurusan. Aku harus paham culture-nya masing-masing. Misal aku lagi ngomong sama teman-teman adbis, aku harus paham nih gimana sih culture-nya mereka, kebiasaannya mereka. Atau ketika aku ngomong sama anak desain, kubang, atau misalkan TI, nah itu pasti beda-beda banget. Cuma cara penyampaian yang menurut aku paling general adalah yang pertama, teknik penyampaiannya gitu ya. Teknik penyampaiannya, bentuk komunikasinya, dan yang terakhir itu tadi sebenarnya aku rada beda nih pendapatnya sama Siska terkait honesty-nya tadi. Karena gini, menurut aku kejujuran yang ada di depan itu bisa aja beda sama yang ketika kita di belakang. Aku nggak bilang kalau misalkan seorang pemimpin itu naif. Tapi being a good speaker itu kadang kita butuh naif, terlihat naif di depan semua orang. Bukan karena kitanya buruk, tapi kadang emang kita itu tadi pentingnya personal branding. Karena ketika nanti kalau misalkan kita di depan ya, kita benar-benar yang ada banget nih kita ngasih apa adanya diri kita. Kadang orang itu justru jadi skeptis kayak, oh pemimpin gini aja ya gitu. Nah, kadang kita emang perlu nih kelihatan kayak ada wise-nya, atau misalkan kelihatan kayak, oh iya, emang ya itu tadi yang menurut aku membedakan adalah bentuk komunikasinya. Sama kayak ketika aku misalkan nih ya itu tadi aku bilang, kalau aku misalkan di BEM gitu ya, aku bagaimana aku cara menyampaikan aku ke teman-teman staff beda, ke teman-teman dari internal BEM beda, ketika di luar beda, dosen beda. Gimana cara kamu memposisikannya? Atau kalau misalkan in general ya, misal kamu di seminar, di bla-bla, mungkin yang membedakan adalah cara opening, closing, yaitu tadi teknik penyampaiannya. Ada orang yang ketika misalkan in public gitu ya, dia suka banget pembukaan pakai pantun-pantun gitu. Atau kalau misalkan dia suka menyapa-nyapa dulu. Nah, itu adalah teknik-teknik yang emang berbeda. Cuma kalau menurut aku, ya itu tadi yang paling penting adalah gimana cara kamu ngebangun komunikasinya sama orang-orang. Itu yang benar-benar kelihatan banget. Ada orang yang kalau misalkan ngomong di depan orang,
value-nya bagus nih gitu. Tapi cara dia ngomongnya emang tipikal menggebu-gebu. Ada yang emang bagus, let's say contoh Mario Teguh nih. Terkenal banget kan dengan caranya dia ngomong yang udah baik banget. Itu kan kita sampai ya, karena mungkin kita ada yang ngerasa relate, dan dia cara dia ngomong kan pelan-pelan. Tapi kan kita nggak pernah tahu behind that orangnya kayak gimana, kayak gitu kan. Cuma ya itu tadi, menurut aku emang kadang naif tuh seperlunya aja gitu. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Alia. Berarti kita bisa simpulin honesty juga perlu, tapi naif sedikit juga perlu, karena memang itu kayak sesuatu yang penting lah. Nah terus selanjutnya mungkin temanku ini Eja mau nanya lagi nih, ada pertanyaan apa lagi ini dari Eja? Oke, benar banget nih. Mungkin para pendengar setiap podcast Perhub Santai ini bisa take note dari jawaban masing-masing dari Kak Ray, Kak Siska, sama Kak Alia, yang menurut kalian lebih menjadikan ciri khas kalian, bisa kalian take notes tadi. Nah, Betul banget. aku mau tanya sih, agak sedikit ngelantur nih. Kalian kan pribadi yang komunikatif nih ya. Kalian tuh lebih prefer pasangan yang juga jago ngomong atau yang pendiam nih? Mungkin dari Kak Siska dulu deh. Gimana nih Kak? Prefer pasangan yang suka jago ngomong juga atau yang lebih ke pendiam nih? Kalau aku sih bukan masalah dia jago ngomong atau pendiam ya. Yang penting connect aja sih. Yang penting apa yang kita omongin tuh bisa connect gitu. Artinya komunikasi tuh bisa berjalan dua arah. Maksud aku nggak harus jago-jago banget tuh ngomong, asalkan komunikasi antara kita berdua tuh bisa berlangsung dua arah. Artinya nggak satu pihak aja gitu yang berusaha untuk membuka pembicaraan atau melakukan pembicaraan. Jadi connect itu sih yang menurut aku yang paling penting. Oke, dari Kak Siska nih lebih pilih pasangan yang connect aja gitu ya Kak Siska? Nyambung, Za. Ya. Nyambung, bener. Kalau dari kalian gimana nih? Lebih prefer pasangan yang gimana? Aku prefer pasangan yang apa adanya. Ya, enggak lah. Enggak. Kayak lagu Tulus ya? Apa adanya itu by the times ya. Apa adanya itu by the times. Tapi kalau emang komunikasi itu, kalau aku suka cowok yang bisa diajakin ngomong berbagai hal. Nggak cuma kita ngomongin soal kehidupan sehari-hari, tapi aku suka banget ketika misalkan aku nanya dia tentang perspektif politik, perspektif tentang kayak bumi bulat apa datar ya, kenapa ya, maksudnya hal-hal serandom itu tuh aku suka ngomongin, karena amazed nggak sih ketika kita dengerin misalkan pasangan kita tuh bisa diajak ngomongin dari hal ringan sampai dengan hal berat, dari hal remeh sampai hal yang emang urgent itu. Oke. Berarti lebih kayak ini aja, pinter nyari topik juga ya gak sih? Nah, biar ada pembicaraan gitu ya, waktu ngedate gitu misal. Kalau Kak Ray gimana nih? Lebih milih prefer pasangan yang jago ngomong atau pendiam? Kalau aku sih pertama, relationship is a partnership gitu sih. Iya kan? Relationship itu partnership. Kalau pasangan kalian nggak bisa jadikan partner kan, pasangan kalian itu kan partner hidup sih kan? Teman hidup kan? Partner hidup. Relationship is partnership gitu. Kalau masalah, ini kan preference ya. Preference setiap orang beda-beda. Kalau pengen yang banyak ngomong atau sedikit ngomong atau pendiam itu, aku sih lebih fall in love sama cewek yang pendiam, yang gimana ya? Cewek pendiam itu punya daya tarik sendiri gitu, kayak cewek pendiam itu bukan berarti nggak bisa diajak ngomong kan, bukan berarti nggak bisa diajak communicate, nggak bisa diajak partnership. Mungkin dia memang nggak banyak bicara, tapi ketika kita harus membicarakan hal-hal yang penting terkait hubungan kita, dia mau bicara gitu. Karena perempuan itu kan bukan tentang apa yang diucapkan sih. Perempuan itu tentang apa yang tidak diucapkan gitu. Karena apa yang keluar dari mulut mereka itu sedikit banget dari apa yang mereka pendam gitu. Dan sebagai laki-laki, ya saya harus bisa memahami perempuan tanpa perempuan itu membicarakannya gitu kan. Dan perempuan akan lebih senang seperti itu gitu. Bahkan saya pernah punya mantan, mungkin pernah pacaran lah sama mantan, ada mantan lah. Nah, mantan saya ini cuma ngomong kayak pengen minuman yang manis. Dan sebagai cowok saya tahu apa minuman manis favorit dia tanpa dia menyebutkan pengen minuman itu. Dan akhirnya saya belikan itu dan dia happy gitu kan, dia senang.
Dan makanya kan saya bilang perempuan itu tentang apa yang tidak diucapkan gitu. Apa yang nggak dia ucapkan kita harus mampu mengerti, memahami. Walaupun dia cuma ngomong pengen minuman manis atau dia ngomong pengen makan yang pedas dan saya tahu apa makanan pedas favorit dia, tanpa harus dia kayak nuntut saya gini karena perempuan itu kadang kalau nggak mood untuk bicara ya kita harus memahami dia tanpa sepatah kata dari dia gitu kan. Sebagai laki-laki saya harus mampu memahami dia bahkan ketika dia sedang tidak bicara sama saya gitu. Atau enggak ketika dia ngambek sedang berhenti bicara sama saya, ya saya harus memahami dia bahwa dia lagi ngambek. Karena nggak mungkin kan perempuan lagi ngambek nih terus ngomong aku lagi ngambek. Nggak mungkin kayak gitu kan. Nggak, aku lagi marah sama kamu. Enggak kan, tiba-tiba diem aja, tiba-tiba udah marah aja kan. Dan mungkin ketika saya udah pasangan mungkin setahun sama dia atau 6 bulan atau berapa bulan dan saya mulai memahami dia, saya tahu kalau dia marah tanpa dia berkata bahwa dia marah. Saya tahu bahwa bagaimana dia ngambek tanpa berkata bahwa dia lagi ngambek gitu. Dan memang rumit gitu, memang perempuan itu rumit tapi bukan berarti nggak bisa dimengerti gitu. Karena mantan saya memang rumit tapi saya mampu memahami dia gitu. Saya mampu mengerti dia dan kedepannya mungkin pasangan saya yang baru itu ya mungkin masih butuh waktu untuk memahami dia, tapi perempuan itu memang rumit tapi bukan nggak bisa dipahami. Laki-laki memang butuh effort untuk menunjukkan bahwa dia worth untuk perempuannya gitu. Laki-laki itu mau berjuang untuk perempuannya, mau mengerti untuk perempuannya. Jadi tanpa perempuan yang banyak bicara atau perempuan yang sedikit bicara, yang penting adalah bisa di-communicate, bisa diajak ngomong tentang banyak hal. Ya nggak perlu tentang deep stuff gitu, nggak perlu deep talk atau apa. Yang penting kita mampu membicarakan perasaan kita masing-masing, kita mampu membicarakan hubungan kita ke depannya mau gimana. Dan laki-laki memang harus mengerti apa yang tidak dikatakan perempuan gitu. Karena perasaan perempuan kadang-kadang nggak terucap. Perasaan perempuan itu ya perasaan aja. Kita sebagai laki-laki harus menangkap itu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi cerita ya. Nggak apa-apa sih, sharing-sharing itu baik. Berarti ini dari Kak Siska, Kak Alia, sama Kak Ray itu punya pilihannya masing-masing. Ada yang lebih ke connect, lebih suka ke yang suka ngobrolin perspektif dari segi politik kayak gitu tadi kayak Kak Alia, atau juga suka yang pendiam. Luas lah topiknya ya Kak Alia. Iya. Jadi kalau nanti teman-teman yang denger Pops nih, mungkin ada yang udah ngincer Kak Alia, Kak Siska, atau Kak Ray bisa tiba-tiba, oh gini ya ternyata tipe kesukaannya. Mungkin nanti kita lihat deh. Mungkin jodohnya nanti yang dengerin Pops nih. Bisa jadi ya. Oke, mungkin terakhir aja nih, karena udah seru banget dari tadi ngobrol-ngobrol panjangnya. Terakhir banget pasti yang paling penting adalah yaitu kita mau minta tips and tricks dari kakak-kakak semua di sini. Nah, tips and trick ini kayak gimana sih cara jadi public speaker atau public speaking kita tuh jadi lebih baik dan bagus sebagai mahasiswa, mau mahasiswa baru, mau mahasiswa lama gitu juga. Nah, supaya bisa jadi pegangan untuk teman-teman vokasi-vokasi ke depannya selama mereka menjadi mahasiswa maupun setelah lulus ke depannya. Itu gimana tuh? Mungkin dari Kak Alia dulu deh. Oke, nah teman-teman, kalau dari aku sendiri ya, nah perlu diingat setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk ngembangin skill komunikasinya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama emang aku suka banget ngomong sama diriku sendiri. Yang emang agak aneh ya, kadang ngajak ngomong diri sendiri, entah itu emang lagi motoran terus kayak, iya nih nanti gini nih. Atau misalkan aku ngomong sama kaca, atau misalkan bisa juga dengan cara kalian, menurut aku ya, ngelihat cara orang ngomong tuh bisa juga nambah insight kalian untuk, oh ternyata tuh cara ngomong yang bagus tuh kayak gini ya. Oh cara ngomong yang bagus tuh kayak gini ya. Terus yang ketiga tuh emang banyakin jam terbang, karena nggak bisa dibohongin banget nih teman-teman, ketika semakin sering kalian ngomong di luar, jadi tuh semakin kelihatan nih kalian tuh udah terasa apa belum, capable atau enggak, terus bisa menyampaikan dengan baik atau enggak. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kalian mau untuk berusaha dan keluar dari zona aman kalian. Kalian tuh apa ya, kita tuh nggak bisa hidup itu cuma di titik netral, di titik apa yang kalian mau. Kalau kalian nggak mau keluar, kalau kalian nggak mau nyoba untuk nyari tahu hal baru, kalian bakal stuck. Kalian bakalan ketinggalan sama orang-orang yang mungkin lebih berkembang. It doesn't mean kalian itu lagi bersaing startnya sama orang-orang. Tapi emang perlu kalian tahu, di zaman yang sekarang ini, kalian tuh harus punya sesuatu, kalian harus punya value untuk bisa bertahan hidup, bisa survive di dunia yang sekarang ini. Dunia itu nggak sebaik itu teman-teman. Dunia itu take and give.
Kalau kamu bisa ngasih sesuatu, kamu akan diberikan sesuatu. Jadi yaitu tadi, kalau kamu bisa menyampaikan dengan baik, kamu bisa improve, kamu mau berusaha, aku rasa kamu bakal bisa sih dapetin apa yang kamu mau, as long as itu emang dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Dan perlu diingat setiap orang punya caranya masing-masing. Gitu sih dari aku. Semangat ya. Bentar sampai ketemu di vokasi. Kalian tuh kalau kita mau ya, itu kayak juga cara orang berkembang di ngembangin komunikasinya tuh itu beda-beda setiap orangnya. Jadi kayak kalian tadi bilang suka ngomong sendiri. Aku juga kadang sering ngomong sendiri sih sama diriku, kayak seru aja gitu loh ngobrol sama diri sendiri buat ngelatih. Aku juga suka ngomong di cermin gitu kan. Seru banget memang ya biasanya. Oke, mungkin kita next lagi nih ke Kahim dari Kak Siska, yaitu dari Edsa nih. Kak Siska nih gimana kalau dari kakak sendiri, tips and trick untuk teman-teman semua? Nah, kalau dari aku, tipsnya adalah berlatih ya, tentunya ya. Jadi public speaker yang baik itu nggak cukup sehari 2 hari, nggak cukup 1 kali latihan, 2 kali latihan, itu nggak cukup. Latihan terus manfaatkan sarana yang ada. Misalnya nih, kamu belum dapat kesempatan untuk ngomong di depan umum, latihan sarana yang ada aja. Ada cermin kan pasti di rumah. Nah, sama kayak Alia, sama kayak teman-teman semua tadi, aku juga suka ngomong sendiri dan itu it works loh teman-teman. Itu sangat membantu untuk develop kemampuan public speaking kita. Dan kalau kalian, kalian bisa cari another way ya. Misalnya sesuatu yang kalian suka lah untuk berlatih. Karena untuk berlatih itu kalian butuh rasa ingin tahu, kalian butuh sesuatu yang sangat kalian sukai. So, find your way. Apapun untuk develop skill public speaking itu tadi. Dan mungkin untuk kita kan kalau berlatih kan juga pasti butuh feedback ya. Kalau di cermin kita nggak bisa dapat feedback, bisa tuh undang teman-teman atau keluarga ya, karena sekarang lagi COVID ya. Jadi keluarga misalnya papa, mama, atau adik gitu ya kalau malu. Atau tetangga mungkin suruh, tolong dong nontonin aku nih, aku gini-gini, terus kasih feedback kayak gimana nanti. So itu bisa jadi masukan buat kita kan. Terus satu lagi, karena sekarang tuh kita bisa belajar public speaking dari mana aja. Misalnya kita bisa manfaatkan Google juga. Banyak-banyakin referensi baca. Ada YouTube juga. Banyak-banyakin lihat TED Talks atau banyak konten-konten yang lain lah yang bisa kita gunakan untuk develop our public speaking gitu. Jadi itu yang penting latihan terus, jangan cepat nyerah, karena jadi public speaker yang baik itu nggak cukup sekali 2 kali. Terus kalau misalnya dapat kesempatan untuk tampil di depan umum, persiapkan benar-benar. Kamu harus paham benar materinya itu apa yang mau kamu sampaikan, harus paham benar, karena ide itu nanti adalah modal untuk kalian sampaikan ke teman-teman audiens. Jadi itu penting banget. Tool ya kayak laptop dan lain sebagainya atau apapun ya yang kalian butuhkan untuk tampil itu persiapkan benar-benar, so itu bisa mengurangi rasa nervous kalian ketika kalian udah siap. Jadi pas kalian udah ada di stage, kalian aku udah siap, everything will be okay, aku tinggal nyampein dan berusaha menampilkan yang terbaik gitu. Jadi itu dari aku. Terus latihan dan pengalaman juga penting sih, kayak Kak Siska juga dari dulu SMA udah kayak jadi MC gitu tuh, pengalaman tuh penting banget sebenarnya juga. Jadi kita harus mau berlatih, mau mencari pengalaman biar kita bisa jadi public speaking yang baik. Nah, kayak tadi juga dibahas Kak Siska ada nerve-nya kan, kadang kita suka nervous kan kalau lagi mau ngomong. Untungnya di zaman kayak gini tuh adalah kita bertatap cuma sama laptop kita nggak ngelihat orang-orang secara rame kan. Nah itu bisa menghilangkan nerve sedikit lah. Tapi kalau masih nervous juga, kira-kira dari terakhir nih Mas Rey, tips and triknya gimana nih? Kalau walaupun udah online kita tetap nervous juga, itu gimana tuh tipsnya? Kalau aku dari pengalamanku ya, kalian tuh biasanya nervous itu pertama karena overthinking. Kedua, dan yang paling penting itu adalah memahami materi. Karena itu kerasa banget bedanya ketika kalian memahami materi dan kalian lupa-lupa sedikit itu nggak mempersiapkan, itu beda banget. Bahkan ketika kalian cuma ngomong di depan teman kelas sendiri yang kalian udah ketemu setiap hari, aku kan ngerasain kuliah offline kan, itu ya aku teman kelasku ya itu terus gitu kan. Tapi ketika kalian nggak paham materinya ya kalian bakal nervous gitu. Makanya pemahaman kalian tentang materi itu penting banget gitu, penting.
kalaupun kalian memang nggak jago public speaking, nggak jago ngomong, pertama ya pahami aja materinya. Walaupun kalian nanti bicaranya kurang bagus sebagai public speaker, tapi ketika kalian ditanya kalian bisa jawab gitu. Ketika audiensnya mengajukan pertanyaan, kayak mungkin kalian menyampaikannya beberapa kurang jelas gitu, tapi audiens menyampaikan pertanyaan, saya mau bertanya tentang ini, kamu bisa jawab gitu. Mungkin kamu nggak jago sebagai pembicara, tapi kamu hebat sebagai penjawab, sebagai akademisi yang memahami materi kalian gitu. Dan itu juga hebat, nggak semua orang harus jago public speaker yang hebat, nggak bisa, nggak semua orang. Memang kalau memang ada orang yang nggak jago public speaking ya sudah gitu. Kita nggak punya hak apa-apa untuk memaksa dia gitu kan. Kalau memang nggak semua orang jadi public speaker gitu. Memang ada beberapa orang yang di bidang lain. Kalau kita semua jadi public speaker, siapa yang jadi teknisi? Siapa yang jadi worker yang lain gitu. Nggak semua orang harus tampil di depan umum kan. Nggak semua orang harus hebat di depan umum. Mungkin ada yang hebat di belakang layar dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Ya kalau ngomongin tokoh-tokoh hebat ya kita selalu tahu kayak tokoh vokal Soekarno kan. Tapi kan otak di balik Soekarno Muhammad Hatta. Bagaimana dia merumuskan dasar negara dan segala macam. Dan mungkin teman-teman nggak tahu kayak Tan Malaka, ada Sultan Ibrahim kan Tan Malaka. Mungkin teman-teman nggak tahu Tan Malaka. Tan Malaka itu kan nggak tampil di depan umum sih. Tapi Tan Malaka itu yang pertama kali mencetuskan Republik Indonesia gitu. Kata Republik dari Indonesia kita yang menciptakan ya Tan Malaka gitu, menuju Republik dari bukunya. Bukunya Menuju Republik, kalau nggak salah buku jilid pertamanya itu pakai bahasa Belanda kan. Nah, kita nggak tahu kan, kita cuma tahu tokoh vokal yang jago bicara di depan umum sebagai tokoh yang lantang ya Soekarno. Tapi di balik Soekarno kan banyak tangan-tangan yang menyokong dia untuk bicara di depan umum gitu dengan materi-materi. Mungkin aja Soekarno tidak menyiapkan materinya sendiri tapi dibantu sama teman-temannya sebagai materi yang bagus gitu kan. Jadi kalau memang kamu nggak jago sebagai pembicara, setidaknya kamu jago sebagai penjawab gitu. Kamu ngerti apa yang ditanya dan kamu mampu menjawab itu. Kalau aku sih itu pemahaman materi dan nggak bisa sih kita memaksa semua orang harus jago di depan umum dan segala macam. Tapi kalau semua orang jadi good public speaker, apakah bisa? Bisa gitu, belajar. Jam terbang itu penting banget. Jam terbang. Aku juga pernah dapat job MC dan itu pertama kali aku dapat job MC kan ngomong, Karya udah pernah MC belum sebelumnya? Belum sih, tapi aku jago udah ngomong depan umum. Padahal nggak jago. Pede aja gitu kan. Pede aja. Yang penting pede aja dulu ya kan. Akhirnya karena saya pede, saya dapat job MC pertama kali gitu. Kalau saya bilang, enggak deh, gue nggak bisa nge-MC, malu ngomong depan umum, saya nggak akan pernah jadi MC seumur hidup, nggak akan pernah. Sampai sekarang karena confidence saya yang pede aja dulu ya kan, terobos aja lah gitu kan. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk MC di depan ribuan orang, di depan ratusan orang. Ya udah beberapa kali juga saya nge-MC. Dan ya pertama kali nge-MC, apakah nervous? Enggak sih, karena aku kan memahami materinya dan tahu siapa yang akan bicara di depan aku. Jadi nervous sih enggak, cuma kalau masih jadi public speaker yang bagus, apakah langsung bisa? Nggak bisa gitu. Aku bukan orang yang terlahir dengan natural talent public speaking gitu. Aku harus belajar, bahkan aku sebagai seorang introvert ya harus belajar dulu ngomong yang tegas, belajar ngomong di depan teman sendiri, baru akhirnya dapat kesempatan MC ngomong di depan ribuan orang. Itu ya aku belajar pelan-pelan. Tapi seperti kalian lihat ya, aku mampu jadi public speaker yang bagus. Cuma kalau aku bilang apakah aku bisa jadi public speaker yang terhebat, yang best public speaker, who knows gitu, nggak ada yang tahu ke depannya gimana gitu. Jadi sih itu menurut aku. Jadi kita harus berbanyak perspektif aja, nggak semua orang harus hebat di depan public speak, nggak di depan umum gitu. Gitu dari aku guys. Mungkin ada pendapat dari kalian? Mungkin dari aku sendiri juga kayak bener ya, kayak Mas Ray, Kalia gitu-gitu juga. Itu pendapatnya udah kayak mewakili jawaban-jawaban aku juga sih. Kayak memang PD itu penting banget sih. Kalau kita nggak PD ya pasti bakal langsung down untuk melakukan kegiatan yang kita mau. Apalagi tiba-tiba kita kalau kurang pede itu ada kata-kata masuk dikit aja tuh bisa mempengaruhi banget hasil kita ke depannya. Nah, kayak segmen selanjutnya nih udah segmen yang sedih juga nih, Ja. Gimana nih, Ja? Segmen apa nih kita? Sedih banget kayaknya. Udah mau selesai ternyata. Ya. Nggak kerasa ya, enak gitu ngobrolnya bareng Kahim dan Wapres. Asik banget sih, karena memang mereka basic public speaking dan public speaker bagus banget, jadi kita ngobrol aja dari tadi tuh enak banget dengerin ngobrol mereka semuanya. Bener banget nih Ed, nggak kerasa juga udah 30 menit lebih kita bincang santai di POP, Podcast Perut Santai. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk para pendengar setiap Podcast Perut Santai. Teman-teman juga bisa text note dan terapin juga nih pendapat-pendapat dan masukan saran dari Kak Alia, Kak Siska, dan juga Kak Ray. Semoga Podcast Perut Santai ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan terus menyajikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dari Edward, ada tambahan lagi?
Semoga apapun yang tadi disampaikan kita semua di sini itu dapat bermanfaat banget buat kalian semua, apalagi yang mau masuk ke dunia perkuliahan maupun yang udah mau keluar dari kuliah, karena public speaking adalah salah satu fondasi kuat yang buat kalian gunain ke depannya selama kalian berada di kehidupan, karena sosial itu sangat kejam, jadi kalian harus bisa public speaking yang baik gitu. Oke. Sekian dari kita nih, Ed. Sampai jumpa Sobat Fox. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Perhub Santai Volume Talk with Benefits. Jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian ya. Kalau mau cek konten menarik lainnya, bisa banget di sosial media BEM Vokasi UB. Ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan Spotify. See you, Sobat Fox!